Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah studi kasus kami yang dimana bertemakan maraknya tambang liar di Bekayang, aparat terkesan tutup mata. Nah, adapun anggota kami terdiri dari Arianti Egi, Amelia Priska Asmara, Susi, dan juga Elizabeth Sunarti Bamun. Nah, dari materi ini akan dijelaskan satu persatu oleh anggota kami. Baik, mungkin langsung saja kita dengarkan materi yang berikut. Baik, saya Amelia Priska Asmara akan memaparkan studi kasus tentang tambang liar yang marak di Bengkayang, aparat terkesan tutup mata. Dalam operasi penerbitan penambangan emas ilegal, Polda Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap 2 lokasi aktivitas penambangan di Kabupaten Bengkayang, di mana 2 alat berat yaitu ekskavator disita serta 5 orang pekerja yang ditangkap. Satgas Operasi Penambangan Emas Tanpa Izin menegaskan bahwa mereka masih terus bekerja mencari lokasi-lokasi penambangan emas ilegal di wilayah Kalimantan Barat yang dapat merusak ekosistem alam. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Nah, hukum apa yang diterima? Hukum yang diterima yaitu terdakwa atas nama Rudi Inspansyah alias Habib Ibal bin Syed dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang Minerba mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 40, ayat 3, pasal 48, pasal 67, ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, itu kebijakan pemerintah yang mengatur. Solusi kebijakan penegakan hukum PETI ada 2, yaitu yang pertama itu PETI dan kebijakan The Greatest Happiness of the Greatest Number Principle merupakan prinsip yang dilekatkan dengan nama Jeremy Bentham, seorang filsuf yang berpengaruh di bidang hukum, moral, dan politik. Dan prinsip ini merupakan pokok pemikiran Bentham yang sangat relevan dalam masalah PETI. Kebahagiaan sebanyak-banyaknya harus diformulasikan ke dalam hukum. PETI ini di satu sisinya itu memberikan kemakmuran bagi masyarakat penambang skala kecil. Di sisi lain, pembuatan PETI ini merupakan tindak pidana harus direformulasi akan hukum yang memberikan manfaat atau kesenangan bagi penambang yang selama ini menambang secara ilegal. Nah, yang kedua itu kebijakan pemidanaan sebagai ultimum remedium, sebagaimana dinyatakan oleh Hohenagels bahwa terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil ultimum remedium yang tidak menjadi over criminalisation. Antara lain, yang pertama itu jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional. Yang kedua itu jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya. Yang ketiga itu jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan. Yang keempat itu, jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat. Nah, yang kelima itu, jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya itu diperkirakan tidak akan efektif. Nah, yang keenam itu, hukum pidana dalam hal-hal tertentu
segala prioritas kepentingan. Nah, yang ketujuh, hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan. Selanjutnya itu, sebagaimana disampaikan pula oleh Barda, Nawawi, RF, bahwa kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri atas kebijakan atau upaya-upaya untuk mensejahterakan manusia dan kebijakan-kebijakan. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.